Di sebuah kota kecil yang hampir tak disebut dalam peta, malam datang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena rotasi bumi yang berubah, tetapi karena langit di atas kota ini seolah tak pernah benar-benar mengenal cahaya. Awan menggantung rendah, menekan atmosfer kota, seolah menyembunyikan sesuatu yang enggan dilepaskan. Di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip pelan, terlihat seorang lelaki berjalan pelan, menunduk, menggenggam erat sarung gitar usangnya seperti menggenggam hidupnya sendiri. Namanya Bayu Prasetya. Seorang musisi jalanan yang terlalu idealis untuk sekedar menyanyi lagu-lagu pasar, namun terlalu miskin untuk bisa memilih. Suaranya indah, nadanya tajam, namun sorot matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan sesuatu, tapi tak tahu apa. Bayu biasa bermain di trotoar dekat terminal, di perempatan lampu merah, atau di sudut pasar malam saat orang-orang mulai lelah dengan hiburan yang bising. Tapi malam itu berbeda. Ia tidak membawa gitar ke keramaian. Ia menyusuri lorong tua di belakang pasar malam, tempat yang konon katanya sudah lama tak digunakan. Sebuah tempat yang lebih sering disebut dalam bisikan daripada percakapan. Lorong itu sempit, dinding-dindingnya tertutup papan kayu rapuh dan spanduk usang yang berkibar karena angin malam. Bau anyir bercampur apek memenuhi udara. Sisa-sisa warung yang sudah tidak buka lagi perserakan. Meja patah, kursi terbalik, lampu mati. Di ujung lorong, sebuah toko tua berdiri, tidak benar-benar tertutup, tapi juga tidak sepenuhnya terbuka. Di kaca etalasenya yang retak, ada barang-barang aneh yang tersusun acak. Radio rusak, piringan hitam pecah, wayang kulit tua yang matanya seperti mengikutimu dari sudut manapun kau berdiri. Bayu berhenti, bukan karena ingin, tapi seperti ada sesuatu yang menariknya ke sana. Tah angin atau bisikan samar dari masa lalu. Di tengah tumpukan barang antik yang berdebu, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kaset pita dengan label pudar nyaris tidak bisa dibaca. Satu kata tercetak samar, pengantar. Bayu melirik ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Ia membuka pintu toko yang berderit nyaring dan masuk tanpa disambut. Di dalam, hanya ada satu lampu gantung yang menggoyang pelan, menciptakan bayangan menari di dinding seperti tangan-tangan tak kasat mata yang menyambutnya. Ia mengambil kaset itu, meletakkan beberapa lembar uang kecil di meja, dan pergi. Pemilik toko tidak pernah terlihat. Hayo penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kuduk memberdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar, kami membaca semuanya. Bayu pulang ke kamar kontrakannya yang sempit terletak di lantai 2 bangunan tua yang nyaris ambruk. Hanya satu jendela kecil yang memberi akses ke dunia luar. Di dindingnya tergantung gitar akustik kesayangannya, usang, penuh garesan, tapi selalu menghasilkan nada paling jujur. Ia duduk di lantai, di depan meja kecil yang menjadi satu-satunya perabot yang tidak roboh. Di sana, ia meletakkan Walkman tua, warisan dari pamannya yang dulu pernah berkata, jangan sembarangan memutar musik dari masa lalu. Kadang yang bangkit bukan kenangan, tapi kutukan. Bayu tersenyum samar, mengira itu cuma lelucon dari pria tua yang terlalu banyak baca buku mistik. Tapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Ketika kaset itu dimasukkan ke dalam Walkman dan tombol play ditekan, suasana berubah. Nada pertama terdengar seperti bisikan lembut, seperti nyanyian ibu kepada anaknya yang sedang demam. Suara lirih, hampir tak terdengar, namun merayap masuk ke telinga dan menusuk ke dalam jiwa. Tidak ada instrumen, hanya vokal tunggal,
seperti doa atau tangisan. Bayu menutup mata. Dunia seolah berhenti bergerak. Udara menjadi lebih dingin. Jendela bergeming meskipun tak ada angin. Lantai bergetar perlahan. Dan entah kenapa, air mata menetes di pipinya tanpa ia tahu kenapa. Ia mencoba menghentikan lagu itu, tapi tombol stop tidak berfungsi. Tombol eject terkunci, seolah Walkman itu hidup. Ia melemparnya ke lantai, tapi suara tetap terdengar dari manapun. Bahkan ketika ia menutup telinganya, lagu itu masih bermain langsung di dalam kepalanya. Dan dalam sekejap, ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar. Bayangan tinggi, siluet samar yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Wajahnya kabur, tapi matanya seperti lubang tak berdasar. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, mengawasi. Bayu membeku. Beberapa detik kemudian, bayangan itu menghilang. Lagu berhenti, Walkman mati total. Ia duduk di lantai selama hampir 1 jam. Tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Bayu menemui sahabat lamanya, Nina Kartika, seorang penyiar radio lokal yang dulunya sering mengulas musik tradisional dan folklore Jawa. Bayu memintanya mendengarkan lagu itu, tapi Nina menolak saat melihat kasetnya. Aku tahu simbol itu. Itu bukan sekedar lagu, itu semacam mantra pemanggil. Bayu tersawa kecil, menyangka itu cuma bercanda dari pria tua yang terlalu banyak baca buku mistik. Tapi ekspresi wajah Nina tetap serius. Ada desa tua di timur dulu pernah terjadi pengorbanan massal. Legendanya bilang arwah mereka tidak bisa tenang. Dan lagu itu konon adalah doa terakhir dari yang dikorbankan. Bayu ingin percaya itu cuma dongeng, tapi malam itu ia tahu lagu itu bukan sekedar nada. Itu adalah tangisan dari masa lalu yang menunggu seseorang untuk mendengarkannya lagi. Dan Bayu telah menjadi alat pemutarnya. Bayu tak tidur semalaman. Matanya bengkak bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama terjaga dengan kepala berdengung oleh lagu yang ia dengar malam sebelumnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah imajinasi, mungkin karena kelelahan atau stres. Tapi satu hal yang tak bisa ia bantah, lagu itu terus terngiang dalam pikirannya, seakan menolak untuk dilupakan. Ketika pagi datang, Bayu mencoba mencari tahu asal-usul kaset itu. Ia kembali ke toko antik di lorong tua, namun menemukan hanya pintu tertutup dan papan kayu bertuliskan disewakan. Tidak ada tanda-tanda toko itu pernah buka. Bahkan di Google Maps toko itu tidak tercatat. Lorong itu pun terasa berbeda, lebih sunyi, lebih pendek dari sebelumnya, seolah menyusut. Bayu mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia membawa kaset itu ke Nina. Di ruang siaran radio kecil tempat Nina bekerja, Bayu menceritakan apa yang ia alami. Nina awalnya skeptis, memutuskan untuk menganalisis lagu itu dengan alat perekam frekuensi. Saat ia memutar ulang bagian awal lagu, grafik gelombang suara menunjukkan gelombang frekuensi ultra rendah yang biasa muncul dalam fenomena spiritual dan rekaman suara dari ruang bawah tanah atau gua-gua tua. Ini bukan format normal, kata Nina. Ada lapisan suara yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa, seperti ada pesan tersembunyi. Ketika ia memperlambat lagunya, terdengar suara isakan dan satu kalimat samar dalam bahasa Jawa kuno. Anakmu bakal menanggung janjiku sing batal. Anakmu akan menanggung janjiku yang dibatalkan. Nina langsung mematikan pemutar. Ia menatap Bayu dengan wajah pucat. Kau harus tahu, ini bukan cuma lagu, katanya pelan. Ini doa kematian. Nina menghubungi kenalannya, Raka Gunawan, seorang peneliti folklore sekaligus kolektor kaset langka yang sering mengulas urban legend musik. Raka menyambut mereka di rumahnya, sebuah rumah tua penuh dengan radio jadul, piringan hitam, dan rekaman bunyi alam dari berbagai pelosok Nusantara. Saat Bayu menunjukkan kaset itu,
Wajah Raka langsung berubah. Ia mengenali pola lilitan pita dan bentuk label yang tidak umum. "Ini kaset buatan tangan," kata Raka. "Zaman dulu, ada kepercayaan kalau seseorang dibunuh tanpa sempat mengucapkan permintaan terakhir, maka ruhnya bisa dikurung dalam rekaman suara yang diputar saat kematiannya." Bayu menelan ludah. "Tahu maksud ini rekaman saat seseorang mati?" Raka tidak menjawab. Ia justru berjalan ke rak paling belakang, mengambil catatan tua bersampul merah dan menunjukkan diagram dengan simbol-simbol aneh. Salah satunya sangat mirip dengan pola pada label kaset milik Bayu. "Aku pernah dengar soal satu desa, tempat di mana ritual semacam ini dilakukan. Namanya Watuwening. Tapi desa itu sudah lama hilang dari peta, katanya dikutuk." Namun ekspresi Raka mulai berubah obsesif. Ia ingin Bayu memainkan lagu itu di depan publik untuk menguji teori bahwa lagu itu adalah semacam portal antara dunia hidup dan mati. Nina keberatan. Ini bukan eksperimen. Tapi Bayu mulai tergoda. Sejak hari itu, Bayu tak lagi sama. Ia mulai menghindari Nina, lebih sering menyendiri di kamar memutar lagu itu berulang-ulang. Ia mencatat tiap suku kata dalam lirik, menyalin tangisan dan gumaman dalam nada. Ia bahkan mulai menuliskan ulang lagu itu, menciptakan versi yang lebih utuh. Nina yang khawatir datang ke kontrakannya dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk Nina berdiri. Tembok kamar Bayu penuh dengan coretan aksara Jawa kuno, seperti mantra atau kutukan. Walkman yang rusak tetap berputar, seolah mendapat tenaga dari sesuatu yang tak terlihat. Bayu menyambut Nina dengan senyum yang tidak biasa. Matanya merah, tapi bukan karena menangis, tapi karena berulang-ulang mendengarkan suara asing itu melalui Walkman tua. Lagu ini punya kehendak, dan kita harus menyelesaikannya, atau kita semua akan terus mendengarnya, bahkan setelah mati. Nina nekat pergi ke pinggiran kota, mencari seseorang yang tahu soal desa Watuwening. Ia bertemu Mbah Sarno, dukun tua yang dulu pernah tinggal di wilayah yang sama. Ia membenarkan bahwa Watuwening memang ada, dan dulunya dikenal sebagai desa persembahan. "Mereka menyembunyikan sesuatu," kata Mbah Sarno dengan suara gemetar. "Puluhan anak dan perempuan dikorbankan demi menyelamatkan desa dari pajeblak. Tapi setelah ritual selesai, orang-orang yang memerintah desa itu menghilang dan keturunannya dikutuk." Nina terkejut. Ia bertanya siapa yang melakukan pengorbanan itu. Mbah Sarno menjawab dengan pelan, "Prasetyo, kepala desa. Namanya Prasetyo." Nama itu membuat Nina terdiam. Bayu Prasetyo. Di saat Nina berusaha menghentikan semuanya, Raka justru mengatur pertunjukan jalan di teman kota. Ia menyebar undangan underground, menyamar sebagai acara eksperimental musik mistik. Ia meyakinkan Bayu untuk bermain secara langsung, memainkan lagu yang dulu hanya diputar. Nina datang terlambat. Saat ia tiba di taman, kerumunan sudah berkumpul dan Bayu berdiri di panggung kecil dengan gitar akustiknya. Saat lagu dimulai, udara berubah. Lampu jalan mulai berkedip. Daun-daun mulai berguguran meski tidak ada angin. Dan satu persatu penonton mulai meneteskan air mata, lalu jatuh dan menjerit. Nina menatap wajah Bayu yang tidak lagi seperti Bayu. Mulutnya menyanyikan lirik tapi matanya kosong, seolah ada sesuatu yang berbicara lewat tubuhnya. Nina menyadari bahwa Bayu adalah kunci dari kutukan ini, bukan korban. Ia adalah keturunan pelaku pengorbanan dan lagu itu bukan dipilih secara acak.
kaset itu menemukan jalannya sendiri. Ia hanya butuh tubuh dan suara untuk kembali didengar. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu sendiri sedang dibohongi oleh cerita indie? Subscribe sekarang dan tetap waspada karena teka-teki ini belum selesai. Langit malam tampak lebih kelam dari biasanya. Awan pekat menyelimuti taman kota yang biasa digunakan untuk pertunjukan terbuka. Di tengah area rumput basah, sebuah panggung kayu berdiri seadanya. Di sekitarnya, lampu-lampu jalan berkedip tak beraturan, menciptakan ilusi bahwa waktu sendiri enggan berjalan lurus. Puluhan orang hadir malam itu, sebagian karena penasaran dengan undangan underground bertajuk Pertunjukan Bunyi Terlarang. Sebagian lagi karena sekadar mencari hiburan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa malam itu mereka bukan datang untuk menyaksikan musik. Mereka datang untuk menjadi bagian dari ritual. Di atas panggung, Bayu berdiri. Ia tidak lagi terlihat seperti musisi jalanan. Wajahnya pucat namun tenang. Rambut gondrongnya dibiarkan liar. Dan di tangannya, gitar akustik usangnya tampak seperti alat pemanggil arwah, bukan sekadar instrumen. Di belakang panggung, Raka berdiri dengan laptop dan mixer sederhana. Ia memasang mikrofon dan speaker besar, memastikan bahwa setiap bunyi dari panggung akan terdengar jelas ke seluruh penjuru taman. Nina berlari di antara kerumunan, nafasnya tersenggal. Ia baru saja kembali dari rumah Mbah Sarno dengan selembar catatan kuno. Ritual pemanggilan dari desa Watuwening, lengkap dengan peringatan. Jangan biarkan lagu ini dimainkan di ruang terbuka, atau pintu dunia akan terbuka terlalu lebar untuk ditutup kembali. Tapi sudah terlambat. Nada pertama mengalun. Lagu itu dimulai seperti sebelumnya, lembut, menyerupai doa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Nada-nadanya lebih hidup, seolah bagian-bagian yang semula kabur kini menjadi jelas. Seperti potongan puzzle yang selama ini hilang dan sekarang disusun kembali. Kerumunan mulai terdiam. Suasana berubah drastis. Satu persatu wajah mereka menegang, bibir bergetar, mata membasah. Ada yang memegang kepala, ada yang berlutut. Seolah lagu itu memutar ulang luka batin yang bahkan mereka sendiri sudah lupakan. Nina berusaha menerobos ke panggung, tapi langkahnya melambat. Seperti ditahan udara, seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Ia melihat seorang anak remaja menangis tanpa suara. Seorang wanita dewasa mendongak dengan mata kosong, dan seorang pria tua yang berteriak seolah terbakar dari dalam. Di atas panggung, Bayu bermain gitarnya. Matanya terpejam, tapi suaranya bukan suara Bayu. Itu suara seorang perempuan tua, parau, menderita. Suara yang tidak berasal dari tubuhnya. Langit berubah warna, dari biru tua menjadi ungu kehitaman. Kabut tipis merayap dari bawah panggung dan menyelimuti kaki para penonton. Suara-suara tangisan mulai terdengar dari arah pepohonan, tapi tidak ada siapapun di sana. Di layar proyeksi laptop Raka, gelombang suara menunjukkan pola simetris spiral yang menurut kepercayaan lama merupakan simbol dimensi yang berputar balik, dimensi arwah. Raka panik.
Ia mencoba mematikan sistem suara, tapi tombol-tombol tidak merespons. Listrik padam total. Tapi lagu tetap berjalan. Dari mana? Tidak ada kabel, tidak ada sumber daya. Lagu itu memainkan dirinya sendiri. Saat lagu mencapai bagian terakhir, layar proyeksi menampilkan sesuatu yang tak disengaja. Raka tanpa sadar telah menghubungkan file suara dengan rekaman visual kaset yang dianalisis. Gambar-gambar tua muncul, foto-foto dari tahun 1970-an, dokumentasi kelam pengorbanan anak-anak di desa Watuwuning, wajah-wajah yang diikat, mata yang ditutup, dan tubuh yang diposisikan dalam lingkaran. Di antara orang dewasa dalam gambar itu, tampak seseorang yang sangat mirip dengan Bayu, tapi lebih tua, lebih kukoh. Nina mengenali wajah itu. Ia mengambil catatan dari Mbah Sarno dan mencocokkannya. Nama yang tercetak jelas di bawah foto, Prastia. Dan Bayu. Bayu bukan korban. Bayu adalah anak dari Prastia. Tubuh Bayu berhenti bergerak. Gitar terlepas. Namun lagu terus mengalun langsung dari langit, dari kabut, dari dalam tanah. Bayu jatuh berlutut, menjerit, memegang kepala, suara ratusan tangisan menembus tubuhnya. Nina naik ke panggung, memeluk Bayu yang sudah hampir tak bersadarkan diri. Ia berteriak, mencoba menyebangunkannya, sambil mengulangi satu-satunya frasa dari catatan kutukan. Anak pelaku bisa menutup pintu yang dibuka, tapi harus menyerahkan suara terakhirnya. Nina memohon kepada Bayu untuk menghentikan lagu itu, bukan dengan alat, bukan dengan tangan, tapi dengan menolak melanjutkan warisan itu, dengan tidak menyanyikan ulang, dengan diam. Tapi tubuh Bayu sudah tak sepenuhnya miliknya lagi. Suaranya masih terdengar, tanpa ia membuka mulut. Air mata mengalir dari dirinya, dari Nina, dari langit. Dan pada akhirnya, Bayu menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Ia menghentikan nyanyian, memutus suara, mengakhiri nada yang membangkitkan kemarahan roh. Momen hening. Lagu berhenti. Dalam sekejap, kabut menghilang. Suara tangisan berhenti. Penonton tumbang, tertidur, pingsan, tapi masih hidup. Bayu diam, tak bergerak. Gitar retak di sampingnya. Nina memeluk tubuhnya, memanggil namanya. Dan untuk sesaat, segalanya tampak tenang. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu, biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar, siapa tahu kamu yang paling jeli. Bayu telah menghentikan lagu itu, tapi dengan harga besar. Dan lagu tersebut, ia telah menyelesaikan satu putaran. Namun seperti kutukan yang direkam di pita tua, ia bisa diputar ulang kapan saja. Hening yang mencekam menyelimuti taman kota yang baru saja menjadi tempat berlangsungnya ritual tak kasat mata. Kabut memang telah menghilang dan jeritan telah reda. Tapi perasaan tak nyaman masih menggantung di udara seperti asap yang tertahan di ruangan tertutup. Bayu terbaring diam di atas panggung dengan kepala bersandar ke gitar yang kini retak. Matanya tertutup, nafasnya pelan, tubuhnya dingin namun masih hidup.
Di sampingnya, Nina terduduk, memeluk lutut, menatap kosong ke arah langit. Raka menghilang. Entah sejak kapan ia meninggalkan lokasi, tak ada satupun dari puluhan orang yang pingsan tadi yang melihatnya pergi. Bahkan laptop dan semua peralatan audionya ditinggalkan begitu saja, seolah ia tahu bahwa pertunjukan malam itu bukan hanya eksperimen, tapi pintu ke sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa ia kendalikan. Beberapa hari kemudian, Nina duduk di kamar Bayu yang sempit dan remang, tempat segala hal aneh ini bermula. Di dinding, coretan-coretan aksara Jawa masih samar terlihat. Ia membaca ulang catatan dari Basarno, mencoba memahami bagian-bagian yang belum sempat ditafsirkan waktu itu. Satu baris kalimat yang dulu tak begitu jelas, kini terbaca lebih gamblang. Yang menjadi medium bukan keturunan pelaku, tapi yang mendengarkan dengan penuh kasih tanpa tahu bahwa dirinya juga terikat. Nina terdiam. Bukan Bayu. Selama ini dia mengira Bayu adalah alat, pemilik darah dari sang pelaku masa lalu. Tapi baris kalimat itu mengiratkan bahwa kutukan ini berpindah melalui empati, melalui ikatan emosional yang dalam terhadap lagu itu. Dan Nina yang menangis mendengar rekaman pertama kali, yang mendekat karena peduli, yang merasa terguncangkan oleh nada-nada seolah menyentuh luka batinnya, mungkin dialah medium sebenarnya. Ia mencoba menghancurkan kaset itu, membakarnya, merendamnya dalam air garam, bahkan menekannya dengan palu. Tapi benda itu tetap utuh, bahkan tidak tergores. Ia lalu mencoba cara berbeda. Ia membawa kaset itu ke studio musik tua milik ayahnya yang sudah lama tutup. Di sana, dengan alat perekam pita reel to reel, ia mencoba merekam ulang kaset ke pita kosong. Hasilnya tidak ada suara. Namun, ketika ia memutar pita kosong itu di Walkman, lagu tetap terdengar. Dari mana suara itu datang? Ia menoleh ke jendela. Tak ada siapa-siapa. Menoleh ke cermin dan melihat bayangan anak-anak berpakaian lusuh berdiri diam di belakangnya. Bayu yang mulai pulih secara fisik akhirnya membuka laci tua di kontrakannya. Di dalamnya ada sesuatu yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Surat warisan dari almarhum ayahnya, Prasetya, yang dulu selalu ditutup-tutupi. Surat itu ditulis dengan tinta merah pudar dan satu bagian membuat dada Bayu sesak. Anakku, jika suatu hari kamu mendengar suara dari masa lalu, itu bukan hanya lagu. Itu adalah janji yang gagal kutepati. Jangan salahkan dirimu, tapi ingat, satu-satunya cara untuk menebus dosa bukan dengan diam, tapi dengan menyanyikannya dengan benar. Bayu terdiam. Jadi, lagu itu bukan kutukan murni, tapi doa yang dibelokkan. Lagu itu seharusnya menjadi pelepasan, bukan pemanggil. Ia salah sejak awal. Mereka semua salah. Raka yang dulu diyakini sebagai pemicu kekacauan ternyata bukan pelaku utama. Ia memang eksploitatif dan ambisius, tapi bukan dia yang membuka portal arwah. Ia hanya mempercepat proses yang sudah ditentukan oleh emosi, warisan, dan pengaruh lagu itu sendiri. Namun satu fakta mengejutkan datang dari investigasi Nina terhadap identitas Raka. Nama lengkapnya Raka Adiwijaya Prasetya. Ia juga keturunan Prasetya. Selama ini ia bersembunyi di balik teori dan penelitian, padahal dia sendiri salah satu penerus darah dari kepala desa Watu Wening.
Salah satu kejadian paling aneh terjadi di siaran radio tempat Nina bekerja. Seorang rekan kerja yang tidak tahu apa-apa mencoba memutar file audio dari kaset itu karena mengira itu lagu vintage. Dalam hitungan detik, ia mulai menangis saat siaran langsung berjalan. Pendengar yang mendengar rekaman ulang juga mengalami reaksi serupa. Mimpi buruk, suara tangisan anak kecil, bahkan beberapa melaporkan kerasukan. Lagu itu kini menyebar. Tidak butuh kaset, tidak butuh Walkman, cukup rekaman, cukup niat. Nina dan Bayu akhirnya duduk bersama di studio kosong. Mereka memutar lagu itu satu kali lagi. Tapi kali ini dengan niat untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya. Mereka menyanyikan ulang dengan iringan gitar dan suara lembut seperti nyanyian pengantar tidur, seperti doa ibu kepada anaknya. Tanpa mikrofon, tanpa amplifier, hanya mereka dan arwah yang mendengar. Setelah selesai, tidak ada kabut, tidak ada roh, hanya sunyi. Tapi saat mereka keluar dari studio, kaset itu masih ada di meja. Dan gitar yang tadi terletak kini utuh kembali. Cerita boleh terasa reda, tapi benarkah lagu itu sudah berhenti? Kalau kamu merasa pernah mendengar nada serupa, tinggalkan komentarmu. Like dan share kalau kamu juga merasa ada yang aneh sejak awal. Dan jangan lupa subscribe, karena bisa jadi kisah ini belum selesai. Minggu-minggu telah berlalu sejak malam pertunjukan itu. Taman kota dibersihkan, acara underground dibubarkan, dan berita lokal hanya menyebut kejadian itu sebagai kerusuhan kecil akibat hipnosis massal dari pertunjukan eksperimental. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Atau mungkin tidak ada yang benar-benar berani mengetahuinya. Namun bagi Nina dan Bayu, cerita itu belum usai. Semua file audio dari malam pertunjukan itu hilang secara misterius dari server Raka. Video, catatan, bahkan gambar tangkapan layar kaset menghilang begitu saja. Beberapa orang mengira itu sabotase. Tapi Bayu dan Nina tahu lebih dari itu. Lagu itu memilih untuk dilupakan. Namun, sesuatu masih terasa aneh. Bayu mulai mengalami mimpi yang berulang. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah pematang sawah yang kering dan retak. Di kejauhan terdengar nyanyian lirih. Liriknya tidak jelas, namun melodi itu melodi yang sama. Ia mendekat. Di ujung pematang, terlihat seorang perempuan tua mengenakan kebaya putih lusuh. Duduk membelakanginya. Menjanjikan lagu itu sambil menggenggam boneka kain. Saat Bayu mencoba menyentuh bahunya, perempuan itu menoleh. Wajahnya adalah wajah Nina. Bayu terbangun berkeringat. Dan di sampingnya, Walkman tua itu kembali muncul. Padahal ia sudah membuangnya ke kali 2 minggu yang lalu. Ketika Nina datang, mereka membahas mimpi itu. Nina akhirnya mengakui ia juga mimpi yang sama. Bahkan sejak sebelum mereka bertemu Raka. Ia mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia menjadi lebih peka terhadap suara. Dapat mendengar suara-suara samar bahkan dalam keheningan. Seperti seseorang yang menguping dari balik dunia lain. Dan malam itu, semuanya berubah. Saat sedang menyusun ulang kaset lama milik ayahnya di studio tua, Nina menemukan rekaman yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Tidak berlabel, hanya tulisan tangan buram tentang janji. Ia memutar rekaman itu dan mendengar suara ayahnya yang seharusnya sudah meninggal 12 tahun lalu. Kalau kamu menemukan kaset itu, berarti roh-roh mereka masih mencariku. Mereka tidak tahu. Yang membelokkan lagu itu bukan Prasetya, tapi aku yang mengubah nadanya agar mereka tidak bisa pergi. Aku membutuhkan mereka untuk tetap tinggal. Nina membeku. Ayahnya adalah penyebab lagu itu menjadi kutukan. Ia bukan korban, bukan perekam, tapi penjaga kutukan. Dan itu berarti Nina bukan medium.
Nina adalah penerus kutukan. Dalam keheningan studio, Bayu akhirnya mengatakan sesuatu yang ia simpan sejak awal. Aku bukan pertama kali mendengar lagu itu, Nina. Waktu kecil, pamanku pernah memutarnya. Ia kerasukan dan meninggal 2 hari kemudian. Ibuku menyuruhku melupakan. Tapi aku ingat, lagu itu membuatku menangis. Bahkan waktu belum bisa berbicara, aku bisa menyanyikannya. Nina terdiam. Lagu itu telah melingkari mereka. Bukan baru datang, tapi telah menunggu saat yang tepat. Akhirnya Nina dan Bayu sepakat untuk merekam ulang lagu itu. Bukan untuk diputar atau disebarkan, tapi untuk mengembalikannya ke bentuk awalnya. Sebuah doa ar-roh yang utuh. Mereka menyiapkan ruangan kosong, tanpa alat digital, hanya tape analog dan gitar tua. Malam itu, mereka duduk berdua di tengah lilin menyala. Mereka mulai menyanyi. Nada-nadanya tidak menyeramkan, tidak memanggil, namun mengantar. Dan saat mereka menyelesaikan lagu itu, angin sejuk masuk dari jendela. Tidak ada jeritan, tidak ada roh. Tapi ada bisikan kecil di antara 2 nada terakhir. Terima kasih. Beberapa bulan kemudian, Nina memutuskan untuk meninggalkan kota. Ia tidak kembali ke radio. Studio ditutup selamanya. Bayu berhenti main gitar. Ia sekarang menjadi pengajar musik tradisional untuk anak-anak. Namun, di satu pojok YouTube, sebuah channel misterius bernama Pengantar.suara mengunggah rekaman berdurasi 2 menit 47 detik. Video tanpa gambar, hanya gelombang suara berputar. Komentarnya penuh dengan orang-orang yang berkata, "Kenapa lagu ini bikin saya nangis tanpa sebab? Saya mimpi perempuan tua duduk di sawah. Ada suara anak kecil di belakang lagu." Channel itu menghilang dalam 2 hari. Tapi satu komentar bertahan di atas. Kalau kamu mendengarnya sampai akhir, berarti kamu sudah menjadi bagian dari lagu ini. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini. Lagu Pengantar Arwah bukan hanya tentang sebuah lagu terkutuk, tapi tentang warisan dosa, salah tafsir yang berujung neraka, dan bahwa kadang hal paling menakutkan bukan roh, tapi suara hati yang selama ini kita tutupi.